Bayu, anak laki-laki kelas 10 dengan seragam kebesaran dan sepatu bolong, berdiri canggung di halaman sekolah saat upacara dimulai. Tatapan guru dan siswa lain menusuk ke arahnya, terutama saat sepatu tuanya terangkat saat hormat bendera. Ibu kepala sekolah berdiri di mimbar dengan suara lantang. Saat menyebut nama Bayu sebagai siswa baru dari keluarga tak mampu, tawa kecil terdengar dari barisan siswa. Bayu hanya menunduk, menahan malu di depan ratusan pasang mata. Dengan nada merendahkan, kepala sekolah menyinggung soal siswa yang bahkan tak sanggup membeli buku sendiri, sembari melirik tajam ke arah Bayu. Seluruh lapangan menjadi hening, rasa perih mulai mengalir dari dada Bayu ke seluruh tubuhnya. Bayu pulang sekolah menyusuri jalan kampung yang becek sambil membawa kantong plastik berisi sayur pesanan. Di tengah panas dan debu, ia berjalan cepat demi bisa membantu ibunya di warung sebelum matahari tenggelam. Di rumah, Bayu membantu mengupas bawang dan mengatur sayuran untuk dijajakan esok hari. Ibunya, dengan tangan kasar dan mata lelah, hanya sempat berkata pelan, "Ibu percaya kamu bisa, Bayu." Tapi itu sudah cukup membakar tekadnya. Malam hari, Bayu belajar dengan cahaya remang lampu bohlam 5 watt. Buku bekas yang dilapisi plastik tipis ia baca berulang, mencatat dengan pensil pendek yang sudah tumpul. Hening malam menjadi saksi tekadnya yang tak terlihat siapa-siapa. Di sekolah, keesokan harinya, saat guru memberi soal latihan sulit, semua murid kesulitan menjawab. Bayu yang duduk di pojok kelas, diam-diam menyelesaikannya lebih cepat dari siapapun. Tapi ia tak bicara. Belum saatnya menunjukkan apapun. Hari itu, Bayu duduk di perpustakaan sendirian, membaca buku matematika SMA kelas 12. Tak ada yang menyadari anak yang dulu ditertawakan itu tengah mencatat pola-pola logika yang belum diajarkan di kelasnya. Seorang guru matematika memperhatikan Bayu dari kejauhan. Saat Bayu pergi, ia menemukan catatan tertinggal di meja, berisi solusi atas soal Olimpiade Nasional tahun lalu. Gurunya terdiam, tak percaya ini ditulis oleh anak yang selalu diam di kelas. Di kelas, ketika ada siswa yang salah menjawab, kepala sekolah menyindir keras dan menatap tajam ke arah Bayu. "Kita lihat, apakah anak tukang sayur bisa menjawab soal seperti ini?" katanya sinis. Bayu tetap diam, tapi matanya berkaca-kaca. Sepulang sekolah, Bayu menuju toko fotokopi untuk menjilid lembar catatannya menjadi seperti modul. Uangnya pas-pasan, tapi ia rela tak jajan demi bisa mengatur semua materi belajar dengan rapi. Setiap halaman dilapisi plastik bekas supaya awet. Di rumah, ibunya menatap modul-modul itu dengan bangga, meski tak sepenuhnya mengerti isinya. Ia hanya berkata, "Bayu, ibu senang lihat kamu semangat." Bayu tersenyum kecil, lalu kembali belajar di ruang tamu yang dipenuhi suara tikus dan kipas angin tua. Di sekolah, saat kelas kosong karena guru telat masuk, Bayu mulai mengajari dua temannya yang bingung soal IPA. Awalnya ragu, tapi saat penjelasan Bayu membuat mereka paham, makin banyak teman yang bergabung. Tanpa sadar, sebuah lingkaran kecil terbentuk di sekeliling Bayu. Guru matematika itu akhirnya memberanikan diri bicara dengan kepala sekolah, membawa modul buatan Bayu sebagai bukti. Tapi kepala sekolah hanya menjawab, "Itu hanya kebetulan, anak seperti itu cepat puas." Kalimat itu membuat guru itu tertunduk dan semakin yakin bahwa Bayu layak dibela. Hari itu, sekolah mengadakan seleksi internal untuk lomba Olimpiade tingkat provinsi. Tanpa nama Bayu di daftar peserta, ia hanya duduk di pojok ruangan sambil mengamati soal dari kejauhan. Tapi salah satu peserta kesulitan dan diam-diam meminta bantuan Bayu. Bayu menuliskan solusi lengkap di secari kertas kecil.
Peserta itu lulus ke babak selanjutnya dan tak tahan menyimpan rahasia, mengaku pada guru penguji bahwa semua jawabannya adalah hasil penjelasan Bayu. Guru itu pun segera menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah memanggil Bayu ke ruangannya, awalnya dengan nada curiga. Tapi ketika Bayu diminta menjelaskan soal-soal tersulit, ia melakukannya dengan tenang dan jernih. Kepala sekolah mulai kehilangan kata-kata. Bayu dimasukkan secara mendadak sebagai peserta resmi ke Olimpiade. Tak ada sorak-sorai atau upacara penyambutan, hanya formulir yang ditanda-tandani dan satu kalimat dari kepala sekolah. Jangan kecewakan sekolah ini. Tapi itu sudah cukup untuk Bayu. Di aula besar saat lomba, Bayu duduk di kursi paling belakang. Anak-anak dari sekolah elit berbisik-bisik menatap seragamnya yang lusuh. Tapi ketika waktu dimulai, Bayu tak peduli. Pikirannya terfokus penuh, tangannya menari cepat di atas kertas. Beberapa minggu kemudian, saat pengumuman resmi keluar, seluruh nama peserta dibacakan di lapangan. Semua mata terbelalak saat nama Bayu disebut sebagai juara pertama tingkat provinsi. Beberapa siswa mulai bertepuk tangan, disusul guru-guru. Kepala sekolah hanya berdiri membeku. Bayu dipanggil ke panggung untuk menerima piagam penghargaan. Dengan langkah pelan dan gemetar, ia menerima piagam dari kepala sekolah yang kini memaksakan senyum. Di depan seluruh sekolah, Bayu membungkuk dan berkata, "Saya hanya ingin belajar, tidak lebih." Tepuk tangan pecah, tapi air mata yang mengalir di pipi Bayu adalah balasan paling indah dari semua penghinaan itu.